Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk saat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Saat bagian, masih suasana liburan ya. Masih dalam suasana liburan, atau mungkin juga masih dalam suasana kebersamaan antara saat bagian dengan keluarga besar. Dan terkait itu semua, Kevin mau tarik energi. Mungkin ini adalah energi dari seseorang yang terhubung sama kamu atau seseorang yang tidak terhubung sama kamu. Siapapun dia, kita akan tarik aja. Temanya Kevin nggak tahu, ngikutin aja alur dari semesta. Apa sih yang semesta bisa sampaikan kepada kita semua, terutama tentang masalah-masalah cinta ya. Oke. Seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Oke, Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Tarik energi semesta, ada tema apa yang bisa kita hadirkan? Kevin ngikutin aja deh dari energi semesta. Siapapun dia sahabat bagian, ada hal apa yang tertujunya itu kepada kamu? Kita tarik bersama-sama. Oke. Kita tarik bersama-sama energinya. Ini adalah energi dari semesta yang terhubung kepada sahabat bagian. Oke, seperti biasa saat bagian sebelum ke pembacaan, Kevin masih promosi sedikit buku karya Kevin, Heart, Kekosongan Hatinya Setelah Aku Tinggalkan. Ini masih tersedia, ada di link Shopee kolom deskripsi. Kau akan tahu saat bagian apa yang akan terjadi pada dia di saat kau mengikuti arahanku agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya. Segera miliki bukunya eksklusif hardcover di sini ya saat bagian. Bukunya berwarna juga. Ini adalah bagian dari self love untuk sahabat bagian bisa merasakan cinta yang berkembang di dalam diri sendiri, dan kamu akan melihat kekosongan hatinya setelah kamu tinggalkan. Oke, segera miliki bukunya, ada di link Shopee kolom deskripsi. Kalau sahabat bagian gak punya Shopee, kalian bisa email aja atau DM aja ke Instagramnya Kevin. Nanti Kevin akan kirim, dan pengirimannya hanya seputar Indonesia saja ya. Oke, kita lanjut. Ada kabar apa sih yang semesta hadirkan untuk kita semua? Karena ini adalah kartu Lenormand, jadi Kevin buka semua kartunya. Wow, ada Coffin, ada Woman. Lalu di sini ada Clover, lalu di sini ada kartu Letter. Kevin merasakan ada sebuah memori, ada sebuah pesan yang tersirat dari diri dia, di mana ini adalah kabar yang baik buat sahabat bagian. Seseorang yang terkubur di dalam perasaannya kepada kamu, ini perlahan-lahan meluapkan atau mengungkapkan isi hatinya kepada sahabat bagian. Dia adalah seseorang yang selama ini masih ngejalin hubungan spesial dengan kamu. Seseorang yang kamu pikirkan nantinya juga akan menunjukkan bahwa diri dia akan selalu peduli sama kamu. Di energi kartu Coffin di sini sahabat bagian, Kevin merasakan bahwa dia ini sejatinya adalah seseorang yang memang menginginkan hubungan ini adalah hubungan yang tidak akan pernah berakhir. Dalam artian mungkin ini adalah cinta mati kamu. Orang ini berusaha agar hubungannya itu tetap terkoneksi dengan sahabat bagian. Kartu Coffin ini juga bisa mengindikasi tentang hubungan-hubungan yang pada dasarnya memang aku gak mau ada sesuatu yang terjadi pada kita untuk kita berpisah. Hanya maut yang bisa memisahkan kita. Dan kabar baiknya adalah orang ini akan mengungkapkan isi hati dan perasaannya kepada kamu bahwa dia sesayang ini sama sahabat bagian. Siapakah dia? Dia adalah seseorang yang selalu tumbuh dan selalu hidup di dalam pikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Walaupun kalian terjebak di dalam hubungan apapun, tapi Kevin ngerasain bahwa orang ini memang lagi ngerasain rindu yang mendalam. Orang ini ingin bersama kamu selamanya.
Kartu pertama, Coffin, mengindikasi bahwa perjalanan kamu sama dia memang sudah panjang. Kartu yang kedua adalah Woman, tentang divine femininnya dia, tentang perasaannya dia yang sesungguhnya akan memberikan sebuah kabar baik kepada diri kamu. Dan kartu Sarcophagus atau Letter di sini, ini mengindikasi bahwa segala bentuk informasi yang nantinya akan sahabat bagian dapatkan dari dia itu adalah kejujuran dari hati dan perasaannya. Yang Kevin rasa, semesta akan menunjukkan bahwa dia seseorang yang merindu kamu, dia yang kangen banget sama kamu. Ini sudah bisa menerima bahwa ya, kamu adalah takdir dalam hidupku. Kamu sudah lama aku kenal, dan aku gak bisa melupakan kamu begitu saja, karena berat bagiku untuk meninggalkan hubungan ini. Dia ingin selalu bersama dengan kamu selamanya. Karena mungkin ada sebuah perenungan di dalam benaknya dia ya, saat bagian. Kehilangan kamu seperti kehilangan arah. Gak ada kamu, keberuntungan gak akan terjadi pada diri dia. Mungkin kamu adalah support systemnya. Karena kartu Clover itu juga memiliki makna tentang keberuntungan, sesuatu hal yang penuh dengan kesan. Kamu tuh punya kesan banyak banget di dalam benaknya. Mungkin kamu adalah penyemangat hidupnya. Kalau nggak ada kamu, ini udah kehilangan belahan hati. Begitu juga mungkin dengan saat kebahagiaan. Kevin rasa pertemuan kau dengan diri dia ini adalah takdir yang sudah Tuhan tuliskan kepada kamu. Bahwa segala sesuatu peristiwa yang terjadi antara kau dan diri dia, apakah bisa menjadi sebuah pertumbuhan cinta yang bermakna atau tidak. Tapi Kevin rasa ini mungkin adalah cinta sejati, di mana kau dan diri dia ini saling memahami satu sama lain, saling mendorong, saling mensupport satu sama lain. Dan mudah-mudahan keinginannya dia dalam rindu ini yang ingin selalu bersama dengan kamu, itu adalah sebuah kenyataan yang pasti ya, saat kebahagiaan. Keempat kartu ini positif sih, saat kebahagiaan. Dan Kevin ngerasain ya, dari dua kartu ini, dari Coffin ketemu sama kartu Woman, ini adalah perasaan yang benar-benar kayak ngerasa bahwa oke, aku sudah menerima ini semua bagian dari takdirku, dan aku sudah terbuka semuanya dari perjalanan kita yang naik turun, dan kadang gak jelas, kadang aku bikin jengkel sama kamu, kadang aku juga kayak maunya pengen di ngertiin terus. Tapi di sini aku sudah bisa memandang bahwa ya, kamu juga sama seperti aku, pengen diperlakukan ini seperti ini. Makanya dia berusaha ya, saat kebahagiaan, menjadikan hubungan ini sebagai momen kebersamaan untuk menua bersama. Oke, ini kayak ada sesi dimana dia tuh kayak ngerasa bahwa aduh, kita tuh udah ketemu sampai saat ini tuh udah luar biasa banget loh. Mempertahankan hubungan itu memang sulit, tapi lebih sulit lagi melepaskan. Makanya dia berusaha untuk menjaga hubungan ini untuk tetap bersama. Dan kalau berkaitan dari rindu, udah pasti orang ini punya rasa rindu. Mungkin kamu sama dia kemarin lagi memberikan sebuah jarak ya, memberikan sebuah jarak atau jeda. Ya mungkin masing-masing antara kau dan diri dia, kamu sibuk sama keluarga kamu sibuk sama kegiatan kamu, dia sibuk sama liburannya atau pekerjaannya atau apa. Dan di saat rutinitasnya itu terjadi, ada jarak, maka rindu itu muncul. Ya rumusnya rindu itu adalah jarak ya. Mungkin kemarin habis berjarak nih, jarak dalam artian ya komunikasi masih ada ya, tapi jaraknya mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya. Dan di saat itu rindu muncul, dan rindunya ini menjelma menjadi sesuatu yang dia rasa bahwa oke, aku ingin selalu bersama dengan kamu selamanya, karena aku gak tahu apa jadinya aku kalau gak ada kamu. Dia mungkin adalah soulmate kamu ya, saat kebahagiaan. Ini kisahnya romantis loh, kamu sama dia. Oke, kita tarik untuk energi yang selanjutnya. Wow, ada kartu Star, ada kartu Tower, ada kartu Dog, dan di sini ada kartu Moon. Elemen-elemen ini adalah elemen dimana saat kebahagiaan, mungkin pembacaan ini memang dikhususkan untuk kau dan dia yang sejatinya adalah soulmate atau twin flame. Karena Kevin lihat di sini ada kartu Dog ya. Dog itu adalah simbol kesetiaan, orang yang benar-benar mencintai kamu itu memang seimbang, antara mencintai dan juga dicintai itu seimbang. Walaupun permasalahan yang terjadi antara kamu itu rumit dan lain sebagainya, tapi dia yakin bahwa kita itu punya fondasi yang kuat dalam hubungan ini, yaitu saling percaya.
saling percaya. Kartu paling kiri ini adalah kartu star. Star ini adalah impian, mimpi bersama, dan star ini juga bisa memiliki makna tentang takdir. Memang ini bacaan khusus untuk soulmate nih sahabat bagian. Kalau soulmate itu Kevin udah nggak bisa berkata apa-apa ya, pasti sisi gairah, romantisme, hubungan yang intim itu tetap ada. Tetap ada sahabat bagian. Mungkin kamu bertanya-tanya, dia tipe orang yang setia nggak sih? Udah pasti jawabannya adalah iya ya, karena kartu dognya di sini muncul di dalam kartu Lenormand. Dog itu memiliki makna tentang kesetiaan. Dog itu memiliki makna tentang teman hidup, petunjuk. Lalu di sini ada kartu Moon. Moon ini penuh dengan sisi emosional. Orang ini memang memujamu. Orang ini memang memujamu. Kamu ibarat kata adalah sesuatu hal yang memang sudah masuk dan menjelma ke dalam cinta secara emosionalnya dia. Dan Kevin merasakan bahwa belum ada penggantimu sih. Kamu nggak bisa digantikan. Karena kalau udah bilang tentang soulmate atau twin flame itu memang udah paket komplit di situ ya. Udah paket komplit. Dalam kata hatinya dia mengatakan bahwa memang aku selalu merindu kamu. Aku selalu merindukan kamu. Dengan rindu ini cinta kita itu tetap terjaga. Dengan rindu ini aku bertahan agar hubungan kita selalu bersama. Aku menikmati setiap momen dengan kamu. Dan aku siap menemani kamu kapanpun. Ini adalah hatinya dia. Perasaannya dia tuh kayak lagi melankolis banget soal bagian. Ya mungkin ada sebuah kesan tersendiri ya tentang hubungan kau dan dia. Hubungan yang penuh dengan makna. Hubungan yang penuh dengan cerita. Cerita kamu sama dia tuh gak akan ada habisnya soal bagian. Selalu ada momen untuk bisa berkomunikasi satu sama lain. Dia adalah twin flame kamu. Dia adalah soulmate kamu soal bagian. Kekasih hati kamu. Mudah-mudahan hubungan ini tetap terjaga ya. Karena kartu pertama itu adalah kartu Coffin. Kartu Coffin itu bisa mengindikasi bahwa hubungan ini bisa sehidup semati. Bahkan hanya maut yang bisa memisahkan. Meskipun dia sudah tidak ada duluan ya, saat bagian, atau mungkin juga kamu sudah tidak ada duluan. Perasaan itu, cinta itu selalu dikenang dan gak ada yang bisa menggantikan. Gak ada yang bisa menggantikan karena pondasinya di sini kuat banget. Oke, kisah yang cukup romantis. Ini Kevin jadi iri bener kisahnya. Apalagi ini kartu dognya itu keluar loh. Dog itu simbol tentang, kalau di dalam kartu Lenormand ya, dog itu adalah tentang orang yang benar-benar setia, orang yang benar-benar kayak mencoba untuk selalu melindungi, menjaga. Dia bisa kegoda sama orang lain gak sih? Kevin rasa untuk masuk ke dalam cinta secara emosional, secara mendalam ini nggak bisa. Karena kamu itu sudah punya peran banyak banget dalam hubungan ini, dan dia juga punya peran banyak dalam hubungan ini. Ini cinta yang penuh dengan makna saat bagian. Oke. Kita tarik lagi untuk energinya. Ini Kevin pakai kartu Lenormand aja deh. Kita tarik untuk energinya selanjutnya. Oke, ada kartu Cloud, ada kartu Rider, ada kartu Ship, dan di sini ada kartu Eng. Wow. Saat bagian jalan terus hubungannya. Ini ada kartu yang bagus nih, kartu yang tengah ya. Ini ada kartu Rider sama Ship. Rider itu memiliki makna tentang perjalanan, kartu Ship itu memiliki makna tentang hubungan yang akan terus berjalan. Dua kartu perjalanan ini muncul mengindikasi bahwa hubungan kamu sama dia ini adalah masih panjang saat bagian, bisa bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun. Jadi boleh dibilang ini adalah takdir cinta kau dengan diri dia. Dia yang merindumu, dia yang ingin selalu bersama denganmu, akan memastikan bahwa perasaannya dia tidak berubah. Walaupun di sini ada kartu Cloud. Cloud itu memiliki makna tentang perubahan suasana. Ini hanya mood saja. Mood itu kadang berubah karena rutinitas, karena kecapean, stres, dan lain sebagainya. Maka kuncinya adalah bagaimana saat bagian untuk saling mempercayai satu sama lain. Eng di sini adalah simbol dari keabadian. Cinta ini abadi. Kalian bisa lihat ya simbolnya. Sosok seorang pendeta Mesir kuno, dia membawa sebuah eng. Eng itu adalah simbol dari keabadian, simbol dari keutuhan, bahwa cinta ini utuh, cinta ini abadi, dan hanya maut yang memisahkan. Tarik nih dari sini ke sini. Oke, ini bacaan soulmate beneran. Ini bacaan soulmate. Ini bacaan soulmate. Terlebih ya sahabat bagian,
Di setiap perjalanannya dia, ini kan momen-momen lagi pada lebaran ya, lagi pada liburan. Di momen-momennya dia lagi dalam perjalanan, orang ini masih ingat kamu. Dan dia pasti akan texting ke kamu ya, hubungin kamu. Ini aku posisinya lagi di sini, ngabarin kamu. Kalaupun dia nggak bisa ngabarin kamu, saat kebaikan percaya saja bahwa hatinya dia itu nggak akan lari kemana-mana. Karena orang ini tetap setia sama kamu. Dan Kevin lihat ya, kalau misalnya kalian ini LDR, dia lagi di mana, kamu lagi di mana, dalam setiap perjalanannya dia selalu ingat kamu. Dan setiap momen dia juga kayak mengimajinasikan, oke, seandainya ini aku ngajak kamu di sini ya, seandainya kamu ikut aku di sini pasti seneng nih. Ini ada makanan favorit kamu nih di sini di jalan. Dia langsung keinget. Itu mungkin adalah bagian dari stimulus dalam perjalanannya dia. Ketika dia melihat sesuatu, ingatnya sama kamu. Mungkin di sesuatu momen yang dia lihat tentang kamu, ini yang membuat diri dia tuh kayak ngerasa bahwa kamu tuh kok ada di mana-mana ya. Aku lihat apa ingatnya kamu. Aku lagi ngapain ingatnya kamu. Artinya orang ini memang melekat secara emosional kepada saat bagian. Dan kemelekatan atau keterikatan secara emosional yang mendalam dalam lubuk hati seseorang, ini tidak semudah itu untuk dihapuskan. Jadi memang kamu punya peran yang penting banget dalam hubungan ini. Dan ini fiksi, ini bacaan soulmate, bacaan twin flame ya, saat bagian. Jadi perasaan dominannya dia adalah rindu ingin selalu bersama dengan kamu. Ini Kevin jadiin tema aja ya. Rindu yang ingin selalu bersama denganmu di setiap perjalanannya dia. Oke. Kita tarik lagi. Enak nih kalau pakai kartu Lenormand. Lenormand itu kartunya adalah to the point, tapi harus dibuka semuanya ya. Nggak bisa dibaca satu-satu. Oke. Ada kartu man, ada kartu hippopotamus, lalu di sini ada kartu cambuk ya, whip, dan di sini ada kartu anchor. Saat bagian kartu man di sini ketemu sama kartu woman, womannya ada di atas, man dan woman, lalu di bawahnya di sini adalah hippopotamus atau kudanil ya, kudanil. Kudanil ini mengindikasi bahwa memiliki makna bahwa cinta ini terawat. Hubungan kamu bersama dia ini memang terawat. Walaupun terkadang cambukannya adalah ego, tapi perlu diingatkan, ego di sini adalah karakter di antara kalian. Selama saat bagian sudah memahami tentang sentuhan emosional di sini, mau dia egonya kayak apa, ya masih tetap dimaklumi. Dia juga maklumin kamu. Dan kartu anchor di sini atau jangkar ini ketemu kartu ship. Kamu sudah menjadi pelabuhan hatinya dia. Jadi memang dia stucknya sama kamu secara emosional yang mendalam. Dan bacaan ini memang kuat banget, bacaan soulmate sama twin flame. Kalau udah bacaan soulmate ini kisahnya mungkin adalah kisah cinta sejati sih. Karena sebagai pelabuhan hati yang terakhir, kamu orang yang gak bisa digantikan. Kamu gak bisa digantikan oleh siapapun. Bottom of decknya apa nih? Satu bagian bottom of decknya ini adalah sun. Ya, kau adalah matahari bagi diri dia yang bersemayam di dalam kehidupan cinta ini. Kamu adalah bagian dari kehidupannya. Matahari memberikan sebuah kehidupan, matahari memberikan sebuah pencerahan di dalam batin. Apapun yang terjadi, baik masalah kamu, persoalan kamu yang tidak selesai, orang ini selalu mendapatkan sebuah pencerahan. Ketika di dalam sebuah perjalanan, dia mengenang, ada stimulus yang melihat dia, merefleksikan kamu, dan di saat itulah dia mencoba untuk mendinginkan hati dan perasaannya untuk luluh lagi sama kamu. Begitupun juga kamu. Karena kamu sama dia adalah orang yang memang sudah ditakdirkan bersama untuk merasakan hubungan ini penuh dengan makna. Ini hubungan yang penuh kesan saat bagian, ini bukan cinta monyet, ini bukan cinta yang hanya sebatas kenal kemudian pergi saja, bukan. Ini benar sesuatu yang masuk ke dalam relung hati yang terdalam. Dan bahkan di energi kartu Sun di sini saat bagian nomornya adalah 31. Sun ini juga bisa mengindikasi tentang cinta secara spiritual, karena koneksinya itu paling tinggi. Koneksinya paling tinggi. Mungkin kamu sama dia ini adalah cinta secara spiritual. Dari twin flame, dari soulmate. Twin flame sama soulmate itu juga bagian dari cinta secara spiritual ya. Kalau misalkan memahami tentang cinta secara spiritual, itu tidak terbatas oleh ruang dan juga waktu.
dia akan selalu bersemayam di dalam sebuah kesadaran. Dan koneksi ini adalah koneksi cinta yang tinggi. Jadi nggak akan terpacu kepada dalam kemelekatan saja. Ini adalah kisah cinta yang sangat indah, sahabat kebahagiaan. Mudah-mudahan ada ya di kisah perjalanannya sahabat kebahagiaan. Oke. Dan Kevin klaim kau dan dia adalah pasangan sehidup semati. Wow, ini merinding sih. Merinding bener. Oke, kita lanjut soal bagian. Jadi ikut baper kan. Jadi ikut baper nih bacaannya. Kita tarik lagi pakai kartu Egyptian Mythology Oracle. Ini sebenarnya Kevin mau bikin tema video Egyptian, tapi Kevin lupa taplaknya itu taruhnya di mana. Jadi Kevin pakai meja ini aja ya, nggak apa-apa ya. Yang penting suasananya juga pernak-perniknya juga Egyptian ya, Egyptian series. Kita tarik untuk energi. Apa pesan semesta? Dia yang merindumu, yang ingin bersama denganmu selamanya. Apa pesan semesta dalam hubungan ini? Pesan semestanya adalah rahasia. Kartunya adalah Sphinx. Semesta menyimpan sejuta rahasia jika sudah waktunya akan terungkap. Saat bagian rahasia cinta ini pada dasarnya adalah kau memang sudah ditakdirkan untuk bersama dengan diri dia. Makanya terkadang kamu kayak ngerasa bahwa ya Tuhan, kenapa sih ya orang ini tuh nggak bisa dihilangkan begitu saja. Apakah ada sebuah rahasia dalam hubungan ini? Ya, rahasia sudah terungkap bahwa perasaan kalian memang terhubung satu sama lain. Mungkin kamu adalah bagian dari kisah yang vibrasinya adalah belajar untuk saling memahami satu sama lain. Sehingga rahasia yang terungkap adalah ini adalah bagian dari past life. Kalau seseorang hadir dalam bentuk cinta dan itu adalah bagian dari past life, dan ketika bertemu ngerasain hal semacam ini, sebenarnya kalian sedang mengungkapkan atau sedang memecahkan rahasia hubungan ini. Kenapa kita selalu terkoneksi ya? Kenapa cinta kita itu penuh dengan warna ya? Lalu apa sih misi jiwa kita bersama? Jika kamu sama dia ini punya misi jiwa, entah itu membangun hubungan ini untuk selamanya bersama, atau mungkin juga misi jiwa kamu sama diri dia adalah bagaimana kalian menciptakan sosial yang baik. Atau mungkin juga dengan karya, dengan seni, dengan hobi, sesuatu yang bermanfaat dilakukan bersama. Itu mungkin adalah misi jiwa kamu. Karena misi jiwa di dalam sebuah hubungan antara kau dan diri dia ketika menyatu, itu bisa menjadi sebuah karya, bisa menjadi sesuatu hal yang penuh kesan. Dan tentang misi jiwa ini Kevin tulis juga di bukunya Kevin, di buku yang seri kedua, di buku seri kedua. Mungkin nanti April ya, April ini saat bagian bisa Kevin launching ya, bisa Kevin launching buku yang kedua. Itu Kevin juga menulis tentang misi jiwa di dalam sebuah hubungan yang penuh dengan makna, terutama seseorang yang memang memiliki koneksi. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, penilaian. Kartunya adalah Anubis, tentang sebuah penilaian, sebab akibat ditimbulkan oleh karma yang sedang dilalui. Ya, saat bagian ini adalah penebusan karma antar kau dan diri dia. Karma cinta ini adalah bagian dari past life kamu, dan karmanya di sini adalah penilaian dari sebab akibat. Dulu mungkin kamu sama dia ini misi jiwanya belum terlaksanakan. Maka untuk saat ini penilaiannya adalah bagaimana kalian menciptakan hubungan ini penuh dengan makna, saling berbagi kebahagiaan bersama. Sehingga yang dulunya mungkin past life-nya kamu tidak bahagia, tidak bertemu bersama, tidak ngerasain hal yang indah. Di pertemuan hubungan ini, dia yang selalu merindu kamu, itu adalah bentuk dari perasaannya dia di kehidupan masa lampau, bahwa dia memang nantiin kamu banget. Ketika ada pertemuan, ketika ada sebuah momen kalian bersama, nikmati saat kebahagiaan. Karena itu adalah rahasia yang semesta hadirkan untuk kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, penghakiman. Kartunya adalah Judgment. Karma tidak akan pernah salah sasaran, biarkan semesta bekerja untukmu. Ya, ketiga kartu ini membahas tentang sebab akibat, semesta, karma, mengindikasi saat bagian. Mungkin pengadilannya di sini adalah ketika kamu sama dia ini sudah melewati ujian yang besar, dan kamu saling bisa menerima satu sama lain,
kamu saling bisa memaafkan satu sama lain, maka kemudian kalian disatukan di sini. Tapi kalau misalkan nggak kuat, hubungan ini bisa menjadi sebuah bencana, bahkan bisa menjadi hubungan karmic relationship. Kenapa? Karena tidak menerima terlalu banyak kemelekatan, terlalu banyak rahasia di dalam sebuah hubungan, atau terlalu banyak penolakan. Belajar ikhlas untuk dewasa, untuk tumbuh menjadi cinta secara spiritual itu prosesnya panjang. Termasuk menerima rasa sakit, berdamai dengan keadaan. Ketika kamu sudah bisa melewati ujian itu semua, maka di energi kartu penghakiman di sini, di kartu judgment, mengindikasi bahwa hukuman yang menyakitkan pada kamu antara kau dan diri dia yang sudah dilewati, maka nantinya akan menjadi sesuatu hal yang penuh dengan keindahan. Kenapa? Karena kalian kembali menjadi nol. Dan ketika kembali menjadi nol, kalian bisa menciptakan lagi suasana-suasana yang jauh lebih baik dengan versi kalian. Ini adalah cinta secara spiritual, ini adalah hubungan past life. Makanya dari kartu Lenormand-nya di sini Kevin ngerasain bahwa kenapa sih dia di dalam perjalanannya dia di kartu Rider sama kartu Ship, dia selalu merindu dengan kamu. Dan bahkan dia kayak ngerasa bahwa ingin selamanya hidup dengan kamu. Mungkin ini adalah misi jiwanya. Misi jiwanya dia ke kamu. Untuk memulai lagi hubungan ini dengan makna yang berkesan. Jadi kamu sama dia ini lakukan hal-hal yang baik deh. Lakukan hal-hal yang baik, kerjasama sama dia. Mungkin melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang baik. Sesuatu hal yang bermakna. Cinta kalian tuh bukan hanya dibagi untuk aku dan kamu saja, tapi bagi kepada semua makhluk. Agar karma-karma yang tidak baik ini bisa dilepaskan. Kamu bisa menebus karma buruk kamu di kehidupan past life-mu dengan dia. Dengan bersama-sama sama dia nih melakukan sebuah kegiatan sosial yang baik, membantu seseorang, atau mungkin juga bersedekah bareng-bareng sama dia. Kalau kalian suka seni atau apa, ya bareng-bareng sama dia menciptakan sebuah seni. Atau mungkin juga kamu sama dia mendemonstrasikan sesuatu yang sifatnya adalah damai. Maka kamu sudah menebus karma buruk kamu di kehidupan masa lampau. Mungkin pembacaan Kevin di sini sulit dipahami untuk kalian yang baru pertama kali nonton channel YouTube-nya Kevin. Karena kalau berkaitan dengan cinta secara spiritual, pembahasannya itu mungkin harus dipahami lebih dalam lagi. Karena cinta secara spiritual bukan hanya fisik saja yang bekerja. Soal kamu, jiwa kamu itu memang sedang bekerja di situ. Nanti lebih lengkapnya ada di bukunya Kevin ya, bukunya Kevin bocoran ya. Ini bukunya Kevin yang pertama kan Heart, buku yang kedua namanya itu adalah Connection. Di situ Kevin membahas lengkap tentang koneksi, dan bahkan Kevin tulis juga tentang bagaimana terhubung tentang menggunakan telepati, bagaimana berafirmasi. Ada di buku yang kedua. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Wow, bener kan? Ini pembacanya Kevin itu cinta yang lebih dalam lagi dan lebih tinggi lagi. Fix. Ini cinta secara spiritual, dan ini adalah bacaan past life juga. Kartunya adalah regenerasi. Harapan menumbuhkan kehidupan baru untuk menghancurkan luka lama. Regenerasi. Kamu akan diperbaiki hubungannya dengan dia menjadi lebih baik lagi. Harapan kamu yang indah, harapan kamu untuk berdamai, menerima keadaan, menerima semuanya dengan pasrah, keikhlasan, ketulusan, penerimaan, memaafkan satu sama lain, maka akan meregenerasikan, memperbaiki hubungan yang hancur menjadi kepingan-kepingan yang baik. Kalimat oracle-nya adalah harapan menumbuhkan kehidupan baru untuk menghancurkan luka lama. Berharaplah yang baik dalam hubungan ini, maka luka itu tidak akan terjadi lagi. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, citra diri. Saat bagian kau punya kekuatan yang besar sih dalam hubungan ini. Antara kau dan diri dia punya kekuatan cinta yang besar. Kartunya adalah Dewa Ra. Ra ini adalah Dewa Matahari, di mana memiliki kekuatan dan juga power yang besar, memiliki citra diri yang besar. Kamu sama dia itu sebenarnya besar. Cinta kamu itu bisa dibagi ke sesama, ke makhluk Tuhan, ke alam semesta. Ketika kamu itu nggak pelit ya, dalam artian ya aku menikmati cinta dengan diri dia, bukan hanya bucin doang sama dia, tapi bagi ke semesta, berbuat baik bareng-bareng. Maka kamu punya citra diri yang luar biasa. Dan bahkan ketika energinya di sini menyatu, kamu punya karisma.
bersama dengan diri dia. Sebuah awal baru untuk menciptakan perjalanan menuju proses dan tujuan. Kalau saat bagian ngerasa bahwa dan yakin banget ini adalah bacaan kamu, ayo jalankan misi jiwa kamu bersama diri dia. Pahami apa yang membuat kalian terhubung satu sama lain, apa yang membuat kalian termotivasi satu sama lain, apa yang membuat kamu punya kesan, apa yang membuat kamu itu saling suka, memiliki effort yang sama, apa yang membuat kalian itu bersama-sama bisa melihat kebaikan, apa yang membuat kamu sama dia bisa memberikan sebuah perubahan dan dampak kepada yang lain. Kalau kamu sudah bisa meresapi dan tahu betul, oke, aku sama dia tuh punya dampak yang besar untuk melakukan hal ini, maka lakukan. Karena itu adalah bagian dari misi jiwa kamu sama dia. Dan Fik, bacaan ini adalah bacaan cinta secara spiritual yang punya misi jiwa. Dan kamu saat bagian adalah orang-orang yang terpilih dalam pertemuan hubungan soulmate ini atau hubungan twin flame ini. Karena gak banyak orang sih saat bagian yang bisa menyadari bahwa kamu itu punya misi jiwa dengan soulmate kamu. Itu Kevin juga tulis juga di bukunya Kevin, siapa saja orang-orang yang punya misi jiwa yang bisa dijadikan sebagai motivasi dan juga gambaran. Nanti tunggu ya bukunya Kevin ya. Ya, lebaran kan, kemarin habis lebaran percetakannya kan memang lagi sibuk banget dan tutup juga. Jadi belum bisa Kevin publis ya saat bagian. Nanti jangan lupa beli buku yang kedua, itu bagus ceritanya. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, logika. Saat bagian, berpikirlah dalam hubungan ini. Semua di dunia ini itu pasti ada sebab akibatnya, ada tujuannya. Kamu bertemu sama dia pasti ada tujuannya saat bagian, untuk apa? Bukan hanya menikmati cinta antara kau dan dia sebagai kebucinan yang hanya bisa kalian rasakan berdua. Tapi berpikirlah, apakah kamu sudah bisa memberikan sebuah perubahan atau tidak? Kalimat oracle dari kartu Mind, logika, pikiran akan menciptakan apapun yang nantinya akan terjadi. Pikirkan hal yang baik-baik. Manusia bisa menciptakan sebuah keajaiban dari pikirannya. Dari imajinasi, dari fantasi manusia menciptakan sebuah realita. Ini sudah berkembang dari zaman prasejarah ya saat bagian. Manusia membayangkan sesuatu, tercipta. Manusia membayangkan bisa terbang, terciptalah pesawat terbang. Pesawat terbang ya. Manusia membayangkan bisa berkomunikasi jarak jauh, terciptalah alat komunikasi handphone. Manusia membayangkan bisa jalan keluar angkasa, ya terciptalah teknologi. Dari pikiran-pikiran itu bisa tercipta. Maka dari itu saat bagian ciptakan pikiran yang positif dalam hubungan ini, bahwa aku bersama diri dia mengembang misi jiwa untuk kebaikan, untuk bisa menebar karma baik kepada sekeliling. Maka hal itu bisa dilakukan, dan itu adalah nikmat cinta yang bisa kalian resapi bersama. Makanya cinta yang penuh dengan kesan, cinta yang penuh dengan gairah adalah sesuatu hal yang punya tantangan, punya misi jiwa yang bisa dilakukan bersama. Kalau dilakukan bersama kan hebat daripada melakukan sendiri. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebaikan, kamu sama dia tuh dibekali intuisi yang kuat nih. Kartunya adalah Ace, tentang intuisi. Ikuti intuisi terdalammu, mata ketigamu akan mengantarkan ke pemahaman tanpa batas. Mata ketiga letaknya di ajna ya, sahabat bagian, letaknya di ajna atau di cakra mata ketiga, dimana ini adalah bagian dari intuisi kamu. Kau dan diri dia memiliki intuisi yang cukup kuat. Bahkan orang ini kenapa bisa merindu kamu, karena dia punya intuisi bahwa orang ini akan selalu terhubung kepada kamu. Itu adalah suara intuisinya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, energinya adalah, oke, saat bagian kalian baca sendiri ya. Ini untuk kalian yang mempercayai tentang reinkarnasi. Ya, bacanya Kevin ini bukan bacaan cuma ya bikin YouTube doang, channel doang, konten doang, bukan. Karena Kevin ditugaskan untuk semesta untuk menyampaikan informasi yang mungkin ini bermakna untuk kalian. Reinkarnasi artinya ini adalah bacaan past life. Kamu bersama diri dia, jiwa kau dan diri dia bertemu di kehidupan yang saat ini, bereinkarnasi untuk mengembang misi jiwa ini. Bukan hanya rindu saja,
bukan sesuatu hal yang harus berjalan bersama, tapi kamu harus punya tujuan di situ. Karena di reinkarnasi ini, di kehidupan yang saat ini, hubungan ini gak bisa dilepaskan. Ayo sama-sama berbuat baik sama dia, bareng-bareng ajak melakukan sesuatu hal yang positif. Maka hubungan kamu sama dia penuh dengan makna. Kartunya adalah reinkarnasi. Kembali ke awal untuk memutar siklus baru menjadi 0. Ini sama dengan apa yang Kevin sampaikan di pembacanya Kevin ya. Dan Kevin tidak pernah merekayasa bacaan Kevin, terutama dari kartunya. Karena kartunya ini juga kartu karyanya Kevin sendiri ya. Pasti energinya juga energi dari semesta, dari meditasinya Kevin. Kevin bikin kartu ini juga menggunakan ilmu juga ya, saat bagian. Dan kau dan dia adalah bagian dari reinkarnasi, hubungan past life. Makanya energinya di sini sesuatu yang penuh dengan kesan. Ini Kevin baca aja tuh kayak terenyuh banget loh, kayak ngerasain berdiri di sebuah lembah yang tinggi dan kemudian melihat bintang bermiliar-miliar bintang itu bersinar, saling kelip-kelip. Mungkin itu adalah bintang-bintang itu adalah kamu dan dia. Dan di kehidupan ini kau dan diri dia harus mengembang misi jiwa itu. Bukan hanya selamanya bersama, bukan hanya rindu saja, tapi jadikanlah hubungan ini penuh dengan kesan. Wow. Oke, gak bisa berkata apa-apa deh saat bagian. Gak bisa berkata apa-apa. Ini Kevin nyalain lampunya. Kita langsung cek aja untuk energi zodiaknya ya. Oke. Mudah-mudahan pesan yang Kevin sampaikan dari pembacaan ini bisa membuka gerbang dimensi yang lebih tinggi, terutama untuk cinta secara spiritual. Entah siapapun saja saat bagian yang nonton channel YouTube-nya Kevin. Mudah-mudahan ini bisa membuka kesadaran kalian dalam cinta secara spiritual. Untuk zodiaknya kita cek ada zodiak apa saja yang muncul, bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Untuk zodiak yang pertama adalah Taurus. Lalu selanjutnya di sini adalah Leo. Lalu di sini adalah Aquarius. Lalu selanjutnya di sini adalah Pisces. Selanjutnya di sini adalah Cancer. Lalu di sini adalah Scorpio. Lalu di sini adalah Aries. Lalu di sini adalah Sagittarius. Lalu di sini adalah Virgo. Dan yang terakhir di sini adalah Libra. Ini adalah energi zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini ya. Saat bagian kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Oke. Untuk inisial nama ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek bersama-sama untuk inisial namanya. Yang pertama ada huruf Z untuk Zero, lalu di sini ada huruf X untuk Christmas, selanjutnya ada huruf S untuk Singapura, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf T untuk Tango. Wow, ini keluar nama Dewa Set nih. Dewa Set ini adalah dewa mitologi Egyptian ya, Dewa Set di situ muncul. Lalu selanjutnya di sini ada huruf C, Charles, lalu di sini ada huruf H untuk Hotel, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf Y, ada huruf I, ada huruf L, selanjutnya ada huruf J, selanjutnya ada huruf N, selanjutnya di sini ada huruf B, ada huruf G, lalu di sini ada huruf W, lalu di sini ada huruf U, lalu di sini ada huruf M, selanjutnya ada huruf Q, ada huruf O, ada huruf K, dan yang terakhir di sini adalah huruf F. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya juga saat bagian biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matayu Masio.